Halo, selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung. Sekarang saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman membuat rig ya. Ini awalnya saya mencari di marketplace, tapi ternyata harganya lumayan tinggi ternyata. Paling murah itu sekitar Rp250.000. Itu yang bahannya aluminium, bahkan yang besi juga malah lebih mahal. Yang kayu maksud saya lebih mahal. Harga 350. Ya udah ya, kita bikin sendiri aja. Oke, ini desain awal saya. Tingginya 55 cm, lebarnya 40 cm, kemudian panjangnya 70 cm. Ini saya buat yang panjang 70 cm ini ada 7 buah. Nanti kasarannya kita rakit seperti ini. Nah, ini desain awalnya. Oke, untuk alat dan bahan sebenarnya tidak banyak, mudah saja. Alat yang digunakan adalah gergaji, amplas, alat serut, obeng, bor, meteran. Bahannya kayu, paku, dan baut. Kayu reng ya. Perkiraan biaya kayu reng 2 batang 20.000, 40.000, baut eceran 10 biji 6.000, amplas 1 buah 3.500, total 49.500. Totalnya jadi sekitar 50.000 ya. Tadi kan 250.000. Lumayan lah menghemat dengan hasil bikinan sendiri, walaupun nanti mungkin tidak terlalu bagus, tapi lumayan lah. Oke, mari kita kerjakan. Tahap pertama saya lakukan adalah pengukuran dulu sesuai dengan desain yang tadi digambar. Oh ya, mengapa saya menggunakan kayu? Gimana pun nanti rig ini kan akan menghantarkan listrik ya. Bukan mengantarkan listrik, tetapi kita menggunakan perangkat-perangkat yang ada listriknya. Jadi kalau pandangan saya pribadi sih lebih safe kayu ya kalau untuk saya sendiri. Oke, ini panjangnya 40 cm, kemudian ini 55. Kita ukur, pastikan panjangnya. Kemudian yang paling panjang tadi ada 7 batang itu, tapi ini baru saya bikin 5 batang, nanti saya bikin lagi duanya. Ini panjang 70. Kembali seperti tadi yang dibahas, walaupun mungkin aman ya menggunakan yang aluminium atau yang lain, tetapi kok saya lebih nyaman rasanya kalau menggunakan kayu. Rasanya lebih aman, begitu aja sih. Itu adalah latar belakang menggunakan kayu, dan juga karena harganya yang lebih murah. Ini saya serut, mungkin tidak ahlinya ya, lumayan hancur hasilnya ya. Bikin perlahan-lahan. Tujuannya diserut nih supaya tekstur kayunya tidak terlalu kasar, supaya nanti kalau kita pegang tuh bukannya malah tangan kita kemasukan kayu. Nah, ini hasilnya sudah lumayan rata, tidak begitu tajam-tajam lagi, tinggal diamplas saja. Kemudian sekarang dirakit. Nah, saya bikin jarak dari lantainya adalah 10 cm. Kalau saya lihat di online itu kan banyakan tidak punya kaki dia, langsung di bawah motherboardnya. Saya takut nanti kalau ada genangan air lah ataupun kotoran akan cepat kotor peralatan komputer kita. Kan lebih baik kalau diisi kayu aja, dikasih kaki maksud saya. Ya, pertama saya bor dulu untuk masukkan bautnya, dipaskan, dibor dulu, tujuannya supaya tidak pecah ya. Kalau langsung kita bautkan pecah. Kenapa saya gunakan baut ya? Karena dia lebih mudah nanti untuk di setel daripada menggunakan langsung paku. Oke, ini bikin rumah untuk kepala bautnya. Sekarang kita pasang bautnya. Yang penting dia bisa saling berpegang. Oke, kemudian frame yang tadi sudah dibuat dijadikan satu. Sama seperti tadi, bor dulu, baru dipasangkan kayu. Nah, ini
kita bautkan lagi seperti tadi untuk rangkanya. Ini saya rencananya mau pasang 2 komputer ya di sini ya, dalam satu rig ini, karena saya punya 2 card yang beda merek. Katanya sih ada yang bisa menggabungkan ya, tapi kok kemarin saya coba malah error saja. Jadi saya mau bikin ini agak panjang 70 cm supaya bisa pakai dua board ya, 2 motherboard pada satu rig ini. Ya karena saya cuma punya 3 VGA ya cukup lah. Sekarang juga VGA harganya sangat mahal, tidak terjangkau untuk saya, terlalu tinggi, jadi pakai yang udah ada aja. Nah ini hasil akhirnya, hasil dari sebisanya yang kita bikin, sebisanya yang saya buat seperti ini. Ini ketinggiannya sudah saya setting dengan card VGA nya sehingga pas nanti. Ini yang di bawah 2 batang itu adalah untuk tumpuan dari risernya. Nah ini sekarang instalasi pada frame ini ya, pada casing ini. Pertama pasang power supply nya dulu, sementara saya ikat dulu ya pakai tis saja supaya power supply nggak kemana-mana, nanti baru dibikinkan frame nya atau rumahnya yang di bawah. Sementara saya ikat dulu sambil menyusun. Nah, dikencangkan ini biar nggak lari ke sana sini. Kalau begini kan aman ya rasanya, kalau pakai kayu dia tidak bisa mengantarkan listrik ke sana sini. Coba aja kalau power supply ini kadang dia kalau groundingnya nggak bagus, ini nyetrumnya lumayan juga. Nah ini saya setting power supply-nya, saya masukkan pada mainboard yang pertama yang saya akan gunakan untuk AMD. Saya pasangkan di sini, yang di sebelah saya, di sebelahnya lagi rencananya mau digunakan untuk Nvidia-nya nanti. Nah ini saya coba dulu satu VGA dulu ya, ngetes dia nyala apa enggak, dan ternyata sudah menyala, sudah bisa digunakan, pas ukurannya, tidak ada gangguan. Nanti baru ditambahkan. Saya dapat saya sharingkan, terima kasih.